Di suatu ketika terdapat suatu desa yang indah yang terdapat sungai yang bernama Sungai Pariwang. Sungai ini merupakan sungai mata air murni yang airnya itu sangat bersih dan jernih. Masyarakat di sana sering menggunakan air sungai ini untuk menunjang aktivitas kehidupannya sehari-hari. Nah, selain itu, dalam sungai ini terdiri dari berbagai macam spesies di dalamnya, seperti ikan koi, ikan lele, ikan mas, dan juga katak maupun tumbuh-tumbuhan seperti eceng gondok dan juga teratai. Nah, pada suatu hari terdapat seorang anak bernama Hamdi. Ia baru saja kelelahan karena habis bermain sepak bola bersama teman-temannya. Nah, Hamdi yang kelelahan itu berjalan menuju arah sungai dan langsung meminum air sungai tersebut. Aduh, capeknya. Segernya. Aduh, berbaik kali ya. Belum. Pat, ngelak nyebur, Pak. Lemak nantinya kau berenang tuh kayak gitu tapi. Ada seru nih, Bang. Ya kena mancing ya. Yo. Setelah beberapa lama, ternyata Rifat mendapat banyak sekali ikan dari hasil pancingannya tersebut. Hamdi yang buat itu pun mulai tergiur dan menginginkan ikan tersebut. Wih, banyaknya ikan tuh, bagi dikit Lemak gue kau nyari ya. Komplit kan. Habis kejadian tersebut, mereka berdua pun pulang ke rumah masing-masing. Dan pada keesokan harinya, ternyata Rifat dan Hamdi kembali datang ke Sungai Pariwang. Nah, pada hari ini, mereka ingin bermain dan berdua. Sudah Samdi, kita nih cuma berdua ya, ajak siapa kayak? Aku juga tak tahu ini siapa lah ya. Kenalin no. Kenapa? Ngapain? Main donat boat kita keliling sungai. Ayo gaslah. Nampak yo. Mereka bertiga pun bermain donat boat dengan adanya yang bahagia. Sampai-sampai mereka lupa waktu dan ternyata sudah menunjukkan pukul akan maghrib. Mereka berdua pun bergegas menuju ke rumah masing-masing. Seru nih dari main donat boat. Seru nih. Yo, seru nih. Bangga nih kita punya sungai Pawirang, itu air bersih, jernih. Itu bisa dipakai ini jadi wisata, industri juga bisa lakukannya. Iya, kapan-kapan kita camping sana, Be. Pagi kita mancing, jebur, malamnya kita bakar-bakar. Main itu. Lagi telepon aku ya. Bakar-bakar. Beberapa bulan pun berlalu. Hamdi, Rifa, dan juga Rafa Alina kembali ke Sungai Pariwang menjalankan rencana mereka, yaitu untuk berkemah dan memancing serta membakar ikan bakar di Sungai Pariwang tersebut. Akan tetapi mereka bertiga terkejut pada saat sampai di sana karena air sungai yang semulanya bersih menjadi kotor dan keruh. Apa jadi saya ini sungai itu? Kau siapa jadi ini? Ada pengajar kita nih, woi. Ada. Mereka bertiga pun pulang dengan rasa kecewa karena tidak dapat melaksanakan rencana mereka. Nah, ternyata sungai kotor ini terjadi karena ada oknum tidak bertanggung jawab yang membuang sampah sembarangan ke sungai. Kedua oknum tersebut bernama Nela dan Raya. Ternyata mereka pada saat itu baru saja pulang sehabis membeli jajanan dan berjalan ke arah sungai. Raya. Nah, minum aku habis. Tapi aku nak buang, gak dapat tempat sampahnya. Ya buang baik kali di sungai ini. Lagi kemana buang? Lah, ada juga yang jingok. Sudah. Nah, ternyata hal tersebut tidak hanya dilakukan sekali atau kedua kali oleh kedua oknum tersebut. Mereka melakukan hal tersebut secara sering yang menyebabkan sungai tersebut menjadi kotor dan kotor seperti ini. Nah, jadi itulah merupakan drama singkat dari kelompok kami mengenai peran ekosistem perairan dalam menjaga kelangsungan dan kelangsungan hidrosfer dan juga kesehatan ekologi. Nah, hal ini saya bertanya kepada para audiens sekalian,
ada yang bisa menyimpulkan tidak dari drama tersebut? Apa sih peran dari ekosistem perairan ini? Ditanyain? Ya. Baik, jadi terima kasih kepada Sasa yang telah memberikan kesempatan. Jadi kalau dari yang saya lihat tadi kan pada scene yang pertama itu tuh kita dapat ketahui bahwa ekosistem air itu sangat berperan banyak. Seperti contohnya Hamdi dapat memanfaatkannya untuk mandi, terus juga itu bisa langsung diminum apabila airnya itu jernih. Nah, tapi kalau seandainya air yang di ekosistem itu sudah tercemar, maka yang akan menyebabkan ya nggak bisa digunakan lagi seperti yang semestinya. Contohnya tadi kayak yang bertiga itu tadi kan hendak mancing dan lain-lain, tapi karena adanya ketidakseimbangan ekosistem air itu kemungkinan organismenya udah mati, nggak bisa diminum lagi, dan masih banyak lagi deh pencemaran yang mengakibatkan itu tuh nggak berjalan sesuai fungsinya gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawaban kami terima ya. Baik, jadi jawaban Anda itu benar sekali. Nah, kan tapi dari kelompok kami peran ekosistem perairan dalam kestabilan ekologi dan juga keberlangsungan hidrosfer akan disampaikan oleh Naila. Nah, jadi Naila, bagaimana sih perannya? Jadi kan tadi seperti yang udah kalian lihat tadi kan bener kata Kela tadi tuh misalnya airnya tuh udah kotor gitu kan, jadi nggak bisa digunain lagi nih untuk misalnya untuk kita mau main-main di air itu atau mau minum langsung kayak Hamdi lagi kan nggak bisa lagi. Nah jadi kalau dari kakak kami sendiri juga udah buat kesimpulan secara menyeluruhnya. Jadi ekosistem perairan itu tuh memiliki peran penting dalam keberlanjutan hidrosfer. Nah, yang pertama itu tentang habitat dan keanekaragaman. Jadi kan kalau kalian tahu ekosistem di perairan itu kan menyediakan banyak spesies ya. Ada ikan-ikanan, apa gitu kan banyak. Nah, kalau misalnya kita menjaga ekosistem perairan tersebut, otomatis kan spesies yang ada di lautan itu tuh bisa hidup dengan baik kan, jadi nggak ada yang mati gitu. Jadi mereka tuh bisa pokoknya hidup lah ya dengan selayaknya gitu ya, tanpa ada kotoran-kotoran apapun itu. Terus ada siklus air. Nah, jadi kalau ekosistem perairan kita itu baik, itu kan kalau air tuh membuat siklus perairan secara global ya, dia kan bisa ngalir sini ngalir sana gitu kan ya. Jadi kalau misalnya udah ada sumber air yang sekiranya itu udah nggak bagus, jadi otomatis siklus air di dunia tuh juga bisa aja secara pelan-pelan tuh bakal terkontaminasi semua gitu kan, kalau karena mengalir gitu. Terus yang kedua ada penyaring polutan. Jadi kalau misalnya ekosistem perairan itu kita jaga, kayak contohnya ada tanaman air gitu kan gitu. Nah, tanaman air itu memiliki fungsi dia untuk menyaring polutan. Jadi kayak polutan itu sebenarnya kayak semacam bahan pencemaran gitu, kayak jadi itu kurang baik. Jadi kalau ada tanaman air dijaga dengan baik, otomatis tanaman air itu bisa nyaring polutan-polutan gitu, jadi mengurangi juga kayak kerusakan-kerusakan di perairan juga. Terus sumber daya, jadi kayak tadi kan jadi ada kegiatan industri gitu kan. Kalau ekosistem air kita bagus kan, otomatis kegiatan industri atau apa-apa itu tuh berjalan dengan lancar. Terus regulasi iklim, jadi kalau misalnya air-air tersebut mengeluarkan kayak gas-gas gitu atau menguap-nguap gitu kan, itu bisa mengubah iklim kita gitu kan. Jadi karena kan gas itu kayak menguap gitu kan, misalnya ada dari air-air tersebut. Terus rekreasi dan pariwisata, seperti yang kalian lihat di drama tadi. Drama tadi itu ada donut boat gitu kan. Nah, itu tuh sebagai pariwisata kita. Jadi kalau misalnya air di tempat itu tuh bagus, otomatis kita tertarik dong untuk datang ke situ untuk bermain air di situ kayak gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang peran dari ekosistem perairan terhadap keberlangsungan hidrosfer. Saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Naila. Nah, apabila peran dari ekosistem perairan dapat terjadi secara berkelanjutan, tentunya kita dapat memastikan bahwa keseimbangan ekologi atau keseimbangan lingkungan dan juga keberlanjutan hidrosfer dapat terjaga. Akan tapi, selain daripada ekosistem, kita juga mempunyai peran dalam menjaga kestabilan ekologi dan juga keberlanjutan hidrosfer, itu dengan cara menjaga ekosistem perairan ini, karena kan ekosistem perairan ini kan berkontribusi besar tentunya. Seperti yang sudah dijelasin
oleh Nela. Nah, itu caranya yang pertama, ya kita tidak boleh membuang sampah sembarangan seperti yang dilakukan oleh drama sebelumnya. Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai dan juga tidak membuang sampah sembarangan ke sungai. Terus juga kita dapat mengolah sampah tersebut jadi barang yang lebih berguna atau yang dapat dipakai kembali ke depannya. Terus juga kita harus hemat air sehingga air tersebut tidak cepat habis. Dan juga kita harus menggunakan angkutan umum untuk mengurangi pembakaran bahan bakar fosil dan mencegah terjadinya hujan asam yang dapat merusak ekosistem air tersebut.